Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar analisis asymmetric ECM menggunakan software EFUSE. Datanya seperti ini. Saya buka dulu datanya. Nah, untuk data vertikal ini ada 4 variabel, yaitu petani, buller, medium, dan premium. Nah, di sini kita sudah menentukan, yaitu variabel Y-nya atau variabel dependent-nya adalah medium dan premium, sedangkan variabel X-nya yaitu petani dan buller. Nanti kita akan membangun model berdasarkan variabel tersebut. Nah, sebelumnya kita buka dulu software EFUSE-nya. Oke, di sini saya menggunakan software EFUSE 10. Ini tampilan utamanya seperti ini. Untuk impor data mudah saja, ini kita close aja. Kemudian kita drag data yang mau kita import ke dalam EFUSE. Nah, tapi datanya harus sudah rapi seperti ini. Ini sudah saya siapkan, namanya data vertikal. Kita cari foldernya. Nah, ini data vertikal, kita drag ke dalam software EFUSE. Oke, ini udah custom. Next. Oke, nama variabelnya sudah masuk. Kemudian ada beberapa variabel yang ini ya, ini tidak terrecord semua. Oke, ini langsung finish saja. No. Ini ada kesalahan, kita ulangi lagi, kita drag lagi. Nah, ini langsung kita finish, kita klik finish. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya langkah pertama untuk analisis asymmetric ECM ini, yang pertama kita lakukan uji stasionaritas untuk masing-masing variabel. Nah, yang pertama kita lakukan uji stasionaritas pada variabel buller. Kita double klik variabelnya. Nah, akan muncul data seperti ini. Kemudian kita pilih view unit protest. Nah, ini langsung klik OK saja. Kita pastikan test for unitnya pada level. Kita menggunakan pendekatan equivalent. Oke. Nah, pada variabel ini terlihat nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel buller ini sebenarnya sudah simetris, sudah stasioner ya, sudah stasioner. Nah, namun kita harus cek juga variabel yang lain. Ini sudah stasioner, kita close saja. Kita cek medium, view unit protest pada level. Oke. Nah, medium nilainya di atas 0,05 nilai probabilitasnya, berarti nilai variabel medium ini belum stasioner. Kita cek juga untuk setiap variabel. Ini petani, view unit protest. Oke, ini juga belum stasioner. Variabel premium kita cek. Oke. Nah, ini juga belum stasioner. Jadi ada satu yang sudah stasioner dan ada satu variabel yang belum stasioner. Nah, maka dari itu untuk membuat variabel itu stasioner, kita lakukan differencing data. Kita coba differencing satu kali dahulu. Nah, untuk buller, karena yang lainnya tidak stasioner, hanya buller sendiri yang stasioner, maka semua variabel ikut kita differencing walaupun dia sudah stasioner. Artinya variabel buller ini kita lakukan differencing juga. Nah, kita cek dulu variabel buller, kita coba differencing satu kali. Ini view unit protest. Nah, ini kita pilih satu ST difference. Nah, ini oke. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Artinya signifikan bahwa data variabel buller pada differencing pertama itu sudah stasioner.
Selanjutnya medium, kita lakukan yang sama, view, unit test, kita pilih 1st. Oke, nah ini juga signifikan. Kita lihat lagi petani, view, unit test, ini 1st. Oke, ini juga signifikan. Terakhir premium. Oke, nah premium juga signifikan pada differencing pertama. Artinya semua variabel sudah stasioner pada differencing pertama. Artinya nanti di pemodelannya kita akan menggunakan differencing pertama untuk variabelnya. Oke, selanjutnya kita lakukan uji stabilitas model. Ya, ini saya besar aja. Oke, selanjutnya kita lakukan uji stabilitas model dengan data yang sudah di-differencing. Nah, untuk uji stabilitas model berarti kita sudah masuk ke pemodelan. Nah, di ECM ini pemodelannya menggunakan pendekatan VAR. Jadi ini kita blok aja seperti ini. Oke. Atau bisa langsung ya, jadi bisa langsung klik di sini, kemudian nah ini estimate VAR, kita klik estimate VAR. Oke, nah di endogen variable kita masukkan variabel-variabel yang sudah kita differencing. Nah, saya menyiapkan beberapa sintaknya. Nah, oke, nanti kita gunakan ini aja biar lebih cepat. Ini sintak spasial kalau salah, sintak vertikal. Oke. Nah, model VAR kita gunakan yang sudah di differencing yang ini. Tinggal kita copy aja, Ctrl C, kita paste di sini. Nah, simbol di dalam EViews untuk differencing itu adalah D. Oke, kemudian di lag intervalnya kita maksimumkan di 10 ya, kita buat gap lagnya standar agak panjang ya, itu 10. Kemudian kita klik OK. Oke, muncul hasil pemodelannya. Ini tidak perlu kita lihat, kita ingin melihat stabilitas model, view, lag structure, AR root table. Nah, di sini kita bisa melihat nilai modulusnya tidak lebih dari nilai 1. Artinya model yang kita bangun itu sudah stabil. Ya, jadi variabel-variabel yang akan kita bangun ke dalam bentuk model itu sudah stabil pada lag 10. Nah, di lag 10 ini dia pasti stabil. Jadi nanti kita pakai pendekatan lag 10. Oke, selanjutnya kita menggunakan uji lag optimum. Nah, di uji lag optimum, di estimate-nya, nah ini exogenusnya untuk C-nya kita hilangkan. Oke, kemudian kita pilih view, lag structure, lag length kriteria. Nah, ini untuk uji lag optimum. Kemudian lag to include-nya ini defaultnya 8, ya, oke aja. Nah, ini hasilnya. Kita pakai pendekatan kebaikan model SC. SC itu adalah Schwartz Information Criterion. Nah, berdasarkan SC, kenapa saya milih SC? Ini berdasarkan referensi ya, dari tesis yang pernah saya baca. Kita bisa memilih salah satu, nah, cuman kebaikan yang cukup baik itu adalah yaitu SC. Nah, di SC menunjukkan untuk lag optimum itu jatuh pada lag pertama. Nah, ini lag pertama karena ada tanda bintang di sini. Nah, itu ya. Jadi tinggal kita cari tanda bintangnya jatuh pada lag keberapa. Nah, karena pada lag pertama berarti lag optimumnya adalah lag pertama. Oke, nah selanjutnya kita lakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini kita menggunakan ada 4
model yang kita bangun, yaitu model petani ke Euler. Nah ini sudah ada ini ya. Nah ini jadi model pertama, variabel X nya petani, variabel Y nya medium. Model kedua, variabel X nya Euler, variabel Y nya medium. Ini variabel X nya petani, Y nya premium, variabel X nya Euler, variabel Y nya medium. Nah, jadi ada 4 model terpisah yang akan kita bangun. Nah selanjutnya kita uji kointegrasi untuk masing-masing model ya. Oke, nah caranya dari sini kita pilih view, kemudian cointegration test ini ya. Oke, nah di sini oh ya maaf, kita cancel dulu. Di estimate-nya kita ulangi estimate-nya. Di sini kita hanya menggunakan 2 variabel saja sesuai model yang akan kita bangun, petani medium. Nah ini kita copy dan nanti ke sini. Oke, karena lag optimum 1, ini kita ganti 1. Oke, nah selanjutnya kita uji kointegrasi, view cointegration test. Oke, kemudian ini klik summary. Nah karena kita belum tahu asumsi mana yang dipilih, kita pilih summary dulu, kita klik OK. Nah dengan uji kointegrasi, oke, jadi kita gunakan asumsi pertama ya, berdasarkan kebaikan SC. Kita ulangi lagi, jadi view cointegration test. Nah, kita pilih asumsi yang ini. Kemudian lag intervalnya ini kita pilih 1 sesuai dengan lag optimum. Oke. Nah ini hasilnya, hasil uji kointegrasi untuk model pertama, petani terhadap medium. Ternyata di sini ya, trace the indicates one cointegration. Nah jadi ada satu integrasi yang terindikasi ya. Ini berdasarkan pendekatan rank test atau trace. Kemudian berdasarkan pendekatan maksimum eigenvalue juga sama, ada indikasi satu kointegrasi. Kemudian selanjutnya kita uji kointegrasi untuk model yang kedua, Euler dan medium. Kita copy, kita paste di sini. Lagnya juga 1. Oke. Klik view cointegration test. Nah, di sini kita juga belum tahu, kita pilih summary. Oke. Kita tarik lihat uji SC-nya. Nah, berdasarkan SC juga sama. Di kolom pertama tanda bintangnya. Berarti kita pilih asumsi pertama. View cointegration test, asumsi pertama. Lag intervalnya sudah betul. Lag optimum 1 ya. Oke. Nah, berdasarkan model yang kedua, variabel Euler terhadap medium, terdapat satu indikasi, satu kointegrasi berdasarkan trace. Berdasarkan maksimum eigenvalue juga sama, ada satu kointegrasi. Selanjutnya kita uji model kedua, model ketiga ya, petani ke premium. Kita ganti. Oke, view integration test, summary, lag optimum 1. Oke, dan kita pilih, kita lihat SC masih di kolom pertama. View integration test, kita pilih asumsi pertama, lag optimum 1. Oke, ini juga ada satu kointegrasi, satu kointegrasi. Model terakhir, Euler terhadap medium, kita lihat. Oke, integration test. Ini kita pilih summary dulu. Oke, kita lihat ya, SC-nya ternyata masih di kolom pertama. View integration test, asumsi pertama.
Oke. Nah, di sini juga terlihat satu kointegrasi berdasarkan maksimum eigenvalue, juga ada satu kointegrasi. Baik, berarti untuk kointegrasinya kita pilih satu. Nah, selanjutnya kita lihat uji kausalitas untuk masing-masing variabel atau uji sebab akibat ya. Ini kita save dulu. Caranya kita klik name di sini, klik OK. Nah, di sini akan muncul. Ini kita close saja. Nah, selanjutnya kita uji kausalitas. Caranya kita blok variabelnya seperti ini. Klik kanan, open group, S group. Nah, seperti ini dia akan terlihat tertampil dalam satu tabel. Ini klik view, kita lihat Granger causality. Uji kausalitasnya menggunakan pendekatan Granger causality. Lag to include, nah ini lag optimumnya, kita pilih satu. Oke, nah di sini kita lihat yang sesuai dengan model yang kita akan bangun ya, yaitu petani medium. Nah, enggak medium Euler, ini kan juga ada ini signifikan. Kemudian premium ke Euler, ini juga signifikan. Nah, ya, ini kita lihat berdasarkan model yang kita bangun ya. Jika signifikan berarti model yang kita bangun sudah tepat. Nah, selanjutnya setelah uji kausalitas, kita akan masuk ke analisis asimetrik ECM. Nah, untuk analisis asimetrik ECM ini kita lepas saja. Yes. Saya sudah siapkan sintaknya. Kita menggunakan sintak ya. Jadi untuk analisis asimetrik ECM itu ada setiap variabel itu ada positif dan negatif untuk melihat hubungan asimetrik, apakah ada hubungan asimetrik. Kemudian artinya setiap variabel ini kita harus buat bentuk positif negatifnya seperti itu. Nah, ini saya sudah siapkan bentuknya. Nah, dan juga nanti ada ECT nya, error correction term-nya untuk masing-masing model seperti itu ya. Baik, kita siapkan dulu. Nah, kita buat dulu untuk variabel petani nilai positif dan negatifnya. Ini tinggal kita copy aja sintaknya. Nah, sampai di sini kita copy, kita paste di komen. Nah, di sini tinggal kita running. Caranya klik kursor, kita pilih di baris pertama, terus kita enter. Oke, ini otomatis akan muncul. Nah, di sini akan muncul dari petani ya, sesuai dengan variabel yang kita tulis di sini. Nah, GENR ini artinya generate. Kita bangkitkan variabel baru namanya di petani ya. Kemudian kita generate lagi post p, kita running, kita generate lagi di petani positif, running. Kemudian di petani negatif, kemudian kita bangun lagi petani untuk yang positif, kemudian terakhir petani untuk yang negatif. Nah, ini yang kita pakai. Coba kita lihat petani yang negatif. Nah, seperti ini, nilainya udah yang negatif semua ini. Cek untuk petani positif. Nah, ini juga sama, nilainya positif semua. NA di sini karena hasil differencing ya, jadi dia NA. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk variabel Euler. Nah, kita tinggal copy saja sini, copy. Ini kita hapus dulu. Nah, kita paste. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6
kali running 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti itu ya. Berikutnya yang medium, kita copy juga. Nah, kita hapus, kita paste di sini lagi. Nah, sebelum kita enter, kita letakkan dulu kursornya yang sintak yang mau kita running. Baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Nah, ya, setiap running kita tekan enter. Selanjutnya yang terakhir yaitu variabel premium. Kita copy, kita hapus, kita running lagi, kita enter, enter. Oke, kita hapus lagi. Nah, sudah untuk variabel untuk semua variabel sudah ada nilai positif dan negatifnya. Selanjutnya kita akan lihat ECT-nya. Nah, untuk model pertama yaitu ECT petani terhadap medium. Di sini saya namai ECT PM. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ECT PM ini? Itu kita perlu modelkan petani terhadap medium tanpa diferensi. Dia nanti kita namai ECT PM. Jadi hasil residual dari petani terhadap medium. Oke, kita coba langsung. Kita klik di sini, kemudian estimate equation. Nah, kita pilih tadi petani medium. Nah, tinggal kita copy aja di atas tadi. Nah, kita ambil dari sini petani medium. Oke, kita pasih petani medium. Nah, ini dibalik ya, yang variabel y nya itu paling kiri. Nah, ini tambahin c dan petani. Nah, seperti ini. Ini artinya petani, pengaruh petani terhadap medium. Langsung klik OK. Nah, yang kita ambil apa? Yang kita ambil adalah nilai residual dari pemodelan ini. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada namanya resid. Nah, di sini resid ini akan berubah-ubah sesuai model terakhir yang kita running. Nah, ini resid di sini kita simpan dulu sebelum berubah nantinya. Ya, kita simpan, kita namakan, ya, kita generate dulu GENR spasi. Sebentar saya cek dulu di sintaknya. Belum saya siapkan. Nah, nanti kita tulis aja, kita namain ECT PM ini ya, petani ke medium sama dengan resid. Nah, seperti ini resid. Kita enter. Nah, kita lihat di sini ada ECT PM. Nah, kita udah punya ECT PM. Untuk variabel, untuk model pertama. Oke ya. Selanjutnya kita running lagi untuk model kedua, ya, buller medium. Nah, kita ganti aja, set. Ini berarti kita ganti buller. Nah, oke, kita running. Nah, oke. Nah, resid di sini pasti akan berubah nilainya. Ya, kita simpan lagi, kita kasih nama, misalkan apa tadi, buller medium itu HM ya, kita kasih nama di sini HM, enter. Nah, model ketiga petani premium. Ya, petani premium. Ini petani. Oke. Nah, oke.
petani premium, kita simpan di sini ECT petani premium ya, petani premium PPR. Nah, kasih nama di sini PPR, enter. Model terakhir ular medium. Oh tadi udah ya ular medium, sorry, ini berarti ular premium. Nah seperti ini, ular premium. Oke, kita simpan resitnya lagi dari sini HPR. Oke, nah ECT-nya udah kita dapat. Sekarang kita bangun lagi ECT untuk positif negatif menggunakan sintak yang ini. Pertama untuk ECT PM dulu, kita blok di sini, kita copy, kita taruh di sini, kita paste di sini. Nah, oke, tinggal kita running aja, ya. Kita enter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sintak ya. Kita cek untuk ECT PM positif, ECT PM positif. Oke, udah ada nilainya ya, dan nilainya positif semua. Untuk ECT PM negatif, nah ini juga sama, ada nilainya semua dan negatif. Oke, nah selanjutnya sudah kita bangun untuk ECT petani ke premium. Kita blok, kita copy, kita paste di sini, kita running sama kayak yang tadi. Oke, kita hilangi lagi. Selanjutnya kita running untuk yang ular ke medium. Selanjutnya terakhir yaitu ECT ular ke premium. Nah, sudah selesai. Tinggal sekarang kita bangun model asimetrik ECM nya. Ini saya sudah siapkan sintaknya, tinggal kita kopas aja. Baik, ini kita masuk dulu ke estimate di sini ya. Estimate-nya tetap sama di sini. Ini kita close aja biar. Oke, kita pilih quick, kemudian estimate equation. Nah, kita masukkan model kita. Model pertama petani terhadap medium. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kita running. Oke. Nah, inilah model pertama. Seperti ini. Kemudian dari model pertama kita akan menguji asimetrik, yaitu medium positif dengan medium negatif apakah berbeda atau tidak. Kalau ada perbedaan signifikan berarti ada hubungan, ada pengaruh asimetrik. Begitu dengan petani untuk positif negatif. Kemudian untuk petani lak 1 positif dan petani lak 1 negatif. Dan ECT PM positif lak 1 dan ECT PM negatif untuk lak 1. Jadi setiap pasangan positif negatif kita uji pasangannya apakah berbeda atau tidak. Jika berbeda signifikan maka ada pengaruh asimetrik. Tapi jika tidak signifikan berarti tidak ada pengaruh asimetrik atau istilahnya simetrik. Baik, untuk uji voltnya di sini saya sudah siapkan juga. Ini C2C3. C2C3 ini untuk melihat medium positif lak pertama dengan medium negatif lak pertama. Ini udah urut ya. Caranya adalah view koefisien diagnostik volt test. Nah, kita kopas saja. C2 sama dengan C3. Oke. Kita tinggal lihat T statistiknya. Nah, ternyata T statistiknya lebih besar dari 0,05, ya tidak signifikan atau terima H0. Artinya tidak ada perbedaan antara C2 dan C3.
Jadi coba kita lihat modelnya tadi, tidak ada perbedaan antara medium positif dan medium negatif pada lag pertama, artinya hubungan ini simetris. Kita cek juga untuk petani positif dan petani negatif ya. View koefisien diagnostik wall test. Sini kita cek untuk yang 45. Nah, ini signifikan, artinya ada perbedaan antara petani positif dan petani negatif, berarti ada pengaruh asimetrik untuk variabel petani. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi untuk selanjutnya itu 67. Nah, ini juga signifikan. Kita cek lagi yang terakhir 89. Nah, ini tidak signifikan. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk model kedua ini kita ganti jadi estimate, ini kita hapus, kita kopas dari sini model kedua, copy, kita paste. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dari sini juga sama, ini model kedua, kita uji masing-masing pasangan. Caranya sama, view koefisien diagnostik wall test, kita kopas dari sini C2 C3. Oke. Nah, ini signifikan dan seterusnya ya, seperti itu sampai model keempat seperti itu, kita uji wall masing-masing pasangannya. Baik, demikian untuk tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.